Pada akhir Perang Dunia Kedua, terjadi sebuah peristiwa besar. Sebuah tragedi kemanusiaan yang membuka mata dunia, yang menyadarkan manusia bahwa dunia tidak akan sama lagi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom, uranium jenis badil, yang diberi nama Little Boy, nama yang cukup imut untuk sebuah senjata pemusnah massal. Bom ini dijatuhkan di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat, Harry Truman meminta Jepang menyerah, 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan bom. Runtuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Namun saat itu Jepang memilih untuk terus bertahan dan melawan. Lalu 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi bernama Fatman di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang Perang Dunia II secara keseluruhan, tetapi kita akan membahas sesuatu yang tersembunyi di balik seorang tokoh terkenal. Bahas peristiwa terciptanya bom atom, yang kelak akan dikenal sebagai Proyek Manhattan. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan berbagai sumber dan beberapa interpretasi pribadi. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau kurang tepat, dimohon untuk segera dikoreksi dan kami menantikan saran dari kalian semua. Film Oppenheimer dibuka dengan sebuah quotes menarik, Prometheus mencuri api dari para dewa dan memberikannya pada manusia. Akibatnya dia dirantai pada sebuah batu dan disiksa selamanya. Siapa Prometheus? Prometheus adalah dewa api dalam mitologi Yunani. Dia terkenal karena mencuri api dari tempatnya para dewa dan memberikannya pada manusia. Api itu simbol pengetahuan. Jadi dengan api itu manusia punya peradaban. Tapi, akibat perbuatannya, dia dihukum oleh Zeus dengan dirantai dan disiksa. Mengapa quote ini disampaikan? Karena kisahnya Oppenheimer mirip dengan kisahnya Prometheus. Dia terkenal karena menciptakan bom atom sehingga disebut bapaknya bom atom. Ironinya, selesai menciptakan bom atom dan Amerika menang perang, setelah bom atom itu dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer malah diperlakukan tidak adil. Dia difitnah sebagai mata-mata Rusia dan komunis. Based on information gathered from a spy at Los Alamos. No spy at Los Alamos. Gentlemen, Let's not get sidetracked. Akibatnya dia disidang sampai surat izin keamanannya dicabut. Jadi nasibnya sama seperti Prometheus yang setelah memberikan sesuatu yang berharga pada manusia, justru dia malah dihukum. Nah, tapi kita akan mundur ke belakang supaya kalian tahu siapa Oppenheimer dan mengapa sampai bisa menciptakan bom atom. Oppenheimer adalah orang Amerika. Lahir di Amerika, Oppenheimer sejak muda sudah dikenal sebagai anak jenius. Dia lulus kuliah dari Harvard hanya dalam waktu 3 tahun dan lulus cum laude. Dia dikenal multitalenta, menguasai banyak ilmu sains, filsafat, literatur, sampai menguasai banyak bahasa. Diceritakan di film Oppenheimer sewaktu dia berkunjung ke Belanda, dia bisa menguasai bahasa Belanda hanya dalam waktu 6 minggu. إذا بولسينغ توسنا الألفا دلشة إن أتهم. you learn enough Dutch in 6 weeks to get a lecture on quantum mechanics. I had to challenge myself. Dan, kemampuan bahasanya, juga yang membuat dia bisa membaca kitab Hindu dalam bahasa aslinya. What's this? Sanskrit. Sehingga dia terkenal dengan quotesnya yang diambil dari kitab Bhagavad Gita. And now I am become death, destroyer of worlds. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi di balik kecerdasannya, Oppenheimer adalah pribadi yang complicated. Dia mudah stres dan emosional. Diduga dia punya penyakit skizofrenia sewaktu dia kuliah di Cambridge, Inggris. Have you had any sleep? Dia bahkan sempat berniat meracuni dosennya dengan sianida karena tidak tahan dengan bulian sang dosen yang menganggapnya tidak becus dalam praktikumnya. Walaupun pada akhirnya dicegahnya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan dia keluar dari Cambridge dan pindah ke Jerman untuk mendalami fisika kuantum. Fisika kuantum itulah yang membuat Oppenheimer menemukan jalannya. Dia sudah menjadi PhD di umur 23 tahun. Lalu, dia kembali ke Amerika dan menjadi yang pertama mengajar fisika kuantum di Amerika. I hear you want to start a school of quantum. Pertama, kalian harus tahu dulu situasi Einstein di Jerman. Einstein itu orang Jerman, dan dia orang Yahudi. Di tahun 1930-an di Jerman terjadi krisis ekonomi akibat kalah di Perang Dunia I.
Dan Hitler menuduh Yahudi sebagai biopnya sehingga Hitler ingin membersihkan Jerman dari orang-orang Yahudi. Otomatis Einstein pun menjadi sasaran. Bahkan fisika kuantum dianggap Hitler sebagai ciptaannya orang Yahudi. Hitler called quantum physics Jewish science, said it right to Einstein's face. Einstein pun terancam pembunuhan. Di sebuah majalah, Einstein bahkan dilabeli not yet hang belum digantung. Maka Einstein pun lari ke Amerika untuk menyelamatkan diri dan memilih tetap tinggal di Amerika. Disitulah dia bertemu dengan Oppenheimer, ya walaupun pada waktu itu belum berbicara soal bom atom. Tapi yang pasti, Oppenheimer adalah salah satu orang yang membantu orang-orang Yahudi keluar dari Jerman. They think that socialism is a bigger threat than fascism. Not for long. Look at what the Nazis are doing to the Jews. I send funds to colleagues in Germany to emigrate. I have to do something. Lalu, kapan isu bom atom itu mulai muncul? Yaitu pada tahun 1938, setahun sebelum pecahannya Perang Dunia ke-7 tahun setelah Einstein pindah ke Amerika. Jadi pada waktu itu, dunia fisika heboh. Karena fisikawan Jerman menemukan fisi nuklir, yaitu pembelahan inti atom. What? What is it? They've done it. They've done it. Hahn and Strassmann in Germany. They split the uranium nucleus. It's a nuclear fission. They did it. They split the atom. It's not possible. Begitu berita ini sampai di telinga Einstein, di Amerika, Einstein langsung menulis surat kepada Presiden Roosevelt, presiden Amerika pada waktu itu, bahwa fenomena ini bisa mengantar Jerman pada pembuatan bom atom. Einstein memperingatkan dalam suratnya bahwa, kalau bom atom itu dibawa dalam sebuah kapal, dan diledakkan di pelabuhan, seluruh pelabuhan akan hancur. Berikut daerah sekitarnya. We've all heard about Einstein and Ziller's letter to Roosevelt warning him the Germans can make a bomb, and I know what it means for the Nazis to have a bomb. Surat inilah yang menginisiasi Amerika memulai proyek Manhattan. Proyek pembuatan bom atom, untuk mencounter bom atomnya Jerman, dan Oppenheimer terpilih menjadi pemimpin proyek ini. Now I'm looking for a project director. And my name came up. Even though you brought quantum physics to America, which made me curious. Oppenheimer pun segera mengumpulkan para fisikawan terbaik untuk bergabung dalam proyek ini sekarang. Strong force before the Nazis do. Pertanyaannya, apakah Jerman benar-benar membuat bom atom? Nah, sebelum bicara soal bom atomnya Jerman, kita akan bahas dulu tentang Heisenberg di Jerman. Heisenberg adalah orang Jerman sama seperti Einstein. Bedanya Heisenberg bukan orang Yahudi, jadi dia relatif aman di Jerman. Sama seperti Einstein, Heisenberg pun adalah fisikawan jenius. Pada umur 25 tahun, dia sudah menjadi profesor termuda di Jerman dan yang jelas dia adalah salah satu pionir teori kuantum. Nah, salah satu muridnya Heisen adalah Oppenheimer. Oppenheimer belajar fisika kuantum dari Heisen ketika dia kuliah di Jerman. Oppenheimer, yes. I liked your paper on molecules. Probably because you inspired it. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Jerman membuat bom atom? Dugaan Einstein benar, bahwa Jerman memang memulai proyek pembuatan bom atom. Dan, siapa yang direkrut untuk membuatnya, jelas adalah Heisenberg. He's the most intuitive understanding of atomic structure I've ever seen. Jadi kalau Amerika punya Oppenheimer, Jerman punya Heisenberg, mereka berlomba, siapa yang paling cepat membuat bom atom? Tapi Oppenheimer yakin, Jerman akan kalah. Mengapa? Tadi sudah dikatakan bahwa Hitler benci fisika kuantum, sedangkan fisika kuantum adalah dasar pembuatan bom atom. Selain rumusnya, Einstein EMC kuadrat. Karena itu, Oppenheimer yakin, Jerman akan setengah hati dalam menjalankan proyeknya. Terbukti beberapa kali Heisenberg mengajukan anggaran untuk pembuatan bom atom ditolaknya dianggapnya terlalu besar, padahal membuat bom atom tidak semudah itu. Denied Heisenberg proper resources because it'll take vast resources. Heisenberg pun stres, karena proyek bom atomnya nggak kelar-kelar. Sementara Oppenheimer di Amerika, perkembangannya cukup signifikan. Hal itulah yang membuat Heisenberg pergi ke Denmark untuk menemui Niels Bohr. Niels Bohr adalah gurunya Heisenberg. Pertemuan Heisenberg dan Niels Bohr ini cukup kontroversial. Ada yang bilang bahwa Heisenberg membujuk Niels Bohr untuk membantunya membuat bom atom di Jerman. Tapi ada yang bilang juga bahwa Heisenberg justru memberitahukan bagaimana harusnya membuat bom atom. Heisenberg sought me out in Copenhagen. It was chilling.
my old student working for the Nazis. He told me some things to draw me out. Lucunya, di sisi lain Oppenheimer pun berusaha merekrut Niels Bohr. Jadi, Niels Bohr ini diperebutkan dua belah pihak yang berlawanan. Mengapa? Karena Niels Bohr adalah fisikawan yang sebanding dengan Einstein. Any chance of getting Bohr out of Denmark? Is he that important? How many people do you know who proved Einstein wrong? Ada cerita menarik soal Niels Bohr. Niels Bohr ini adalah orang Denmark, dan sebenarnya Niels Bohr bukan orang Yahudi. Tapi karena ibunya berdarah Yahudi, dia tetap diburu oleh Hitler sama seperti Einstein. Karena pada waktu itu, Denmark sudah dikuasai Jerman. Bohr pun keluar dari Denmark untuk menyelamatkan diri. Dia lari ke Swedia menggunakan perahu kecil lalu menumpang pesawat tempurnya Inggris. Sampai diceritakan di pesawat itu dia pingsan karena lupa mengenakan masker oksigen. The British pilots put me in the bomb bay. Showed me the oxygen, but I messed it up. When they opened me up in Scotland, I was unconscious. But I pretended I'd been napping. So please enjoy your party. Ketika Niels Bohr tiba di Amerika, Oppenheimer senang karena menganggapnya akan gabung. Tapi ternyata tidak. Niels Bohr justru ingin memperingatkan bahaya bom atom. Karena Bohr sadar, bom atom terlalu powerful untuk sebuah negara. Dia khawatir ke depannya akan terjadi persaingan nuklir yang justru menghancurkan seluruh dunia. Ini juga yang membuat Oppenheimer sempat ragu dan berkonsultasi dengan Einstein. Karena sempat ditemukan sebuah perhitungan bahwa bom atom ini akan menghancurkan dunia. When we detonate an atomic device, we might start a chain reaction that destroys the world. And if the truth is catastrophic, Then you stop and you share your findings with the Nazis. Intinya, baik Einstein maupun Niels Bohr, yang mana keduanya adalah mentornya Oppenheimer, dua-duanya tidak mau terlibat langsung dalam pembuatan bom atom. I'm not here to help, Robert. I knew you could do this without me. This is yours, not mine. Tapi apa boleh buat? Oppenheimer tidak bisa mundur, karena dia sudah merekrut banyak ilmuwan dan support Amerika terhadapnya sangat besar. Oppenheimer bahkan diizinkan mendirikan kota dadakan di Los Alamos untuk menjadi laboratorium terbesar di dunia, demi mewujudkan bom atom. Pada bulan Juli 1945, rancangan bom atom berhasil dibuat dan berhasil dites. Sialnya, pada waktu itu Jerman sudah menyerah duluan, tersisa Jepang yang masih melawan. Sehingga bom atom yang tadinya kado untuk Hitler, Amerika memutuskan untuk menjatuhkannya di Jepang. Sempat ada upaya dari beberapa fisikawan untuk mencegah bom atom itu dijatuhkan di Jepang. Bahkan New Zealand yang bersama-sama Einstein menulis surat ke Roosevelt agar membuat bom atom berbalik arah, meminta Oppenheimer untuk membujuk pemerintah Amerika agar tidak menjatuhkan bom itu. Germany is defeated. Japan's not going to hold out alone. you and Einstein with your letter to Roosevelt saying we could build a bomb. Against Germany. That's not how weapons manufacture works, Sillard. Ya apa boleh buat, Oppenheimer sudah menyerahkan bom atomnya ke Amerika. Maka terserah Amerika mau menjatuhkannya di mana. Surrender. Under any circumstances, the use of the atomic bomb on Japanese cities will save lives. Bom atomnya Oppenheimer pun pada akhirnya dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Di satu sisi Oppenheimer adalah pahlawan, tapi di sisi lain dia merasa dihantui oleh para korban bom atom cipta. Mr. President, I feel that I have blood on my hands. Dan ternyata ketakutan Niels Bohr benar bahwa bom atom tidak akan selesai sampai Oppenheimer menciptakannya. Karena begitu bom atom itu dijatuhkan, seluruh dunia menyaksikan kekuatannya. Dan pada akhirnya terjadilah persaingan nuklir di seluruh dunia.